Ya, tidak ketinggalan dengan Desa Muncar. Desa Kandri, Kota Semarang juga memiliki keunggulan wisata yang patut dikembangkan. Berkunjung ke Desa Kandri, Anda dikenalkan ragam budaya lokal dan pembuatan kerajinan patung berbahan suket. Bahkan, kita bisa juga loh bermain aneka permainan tradisional. Gemulai dua penari tarian Pasar Gunung Pati menyambut setiap tamu yang mengunjungi Desa Wisata Kandri, Kota Semarang. Tari ini mengenang kehidupan petani dari Gunung Pati membawa hasil bumi ke pasar saat malam hari pada zaman penjajahan Belanda. Kedua penari juga tidak segan mengajak tamu untuk ikut menari loh. Wah, seru ya! Bagi tamu yang berkunjung ke Desa Wisata Kandri biasanya didampingi oleh pemandu. Mayoritas pengunjung adalah rombongan pelajar. Mereka dikenalkan ragam budaya tradisional dan upaya melestarikannya di tengah gempuran teknologi modern. Tidak kalah seru, saat mengunjungi Desa Kandri, pengunjung turut diajak bermain aneka permainan tradisional. Ada egerang bambu, egerang batok, dan Sunda Manda alias engklek. Sebagai generasi muda, sebaiknya melestarikan permainan tradisional agar tidak punah sebagai wujud mencintai budaya nasional. Ya, selain kita berolahraga untuk melatih fisik kita, itu kita belajar untuk mengenal sejarah sama kita nguri-nguri budaya, Mas. Jadi untuk nguri-nguri budaya tradisional, terutama permainan tradisional. Karena takutnya nanti punah, Mas. Jadi untuk menghindari kebanyakan gadget. Harapannya apa Mas dengan ada pengembangan Desa Kandri ini Mas jadi potensi wisata? Ya, harapan kita semoga adik-adik kita, generasi kita itu bisa mengenal budaya, Mas. Budaya nenek moyang yang jelas, karena dengan budaya itu kita bisa mempertahankan rasa kebangsaan kita. Para pelajar pun antusias mengenal sekaligus melestarikan kesenian lokal ataupun permainan tradisional. Tertarik untuk berkunjung ke Desa Kandri ini? Karena anak zaman sekarang kan kayak seringnya pada main gadget, terus kayak yang zaman modern-modern gitulah, nongkrong-nongkrong lah. Nah, di sini tuh saya pengen tahu gimana sih zaman dulu itu mainannya kayak gimana. Jadi saya biar nggak terlalu ke game atau nongkrong-nongkrong gitu. Jadi pengen tahu kehidupan zaman dulu tuh kayak gimana. Kayak contohnya main-main egrang atau Sunda Manda gitu. Tadi udah dapat apa aja? Saya tadi udah diajarin nari bareng gitu. Terus sama saya main Sunda Manda, sama egrang batok, sama egrang bambu. Kenapa tertarik berkunjung ke Desa Wisata Kandri? Ya karena Desa Wisata Kandri itu desa yang masih, ya walaupun sudah seperti kota-kota gitu, tapi masih ada kayak alam-alamnya begitu. Masih ada mainan-mainan tradisional di sini dan mungkin ada kayak edukasi-edukasi sawah begitu. Harapannya apa nih dengan adanya Desa Wisata Kandri untuk generasi muda seperti Mas Irfan ini? Ya saya harap anak-anak generasi saya seperti saya ini dikasih edukasi seperti ini biar mengenal tradisional gitu, nggak cuma modern doang yang main HP di rumah gitu. Kenapa tertarik untuk berkunjung ke Desa Wisata Kandri? Karena di sini ada berbagai macam permainan tradisional dan ada sebuah pertunjukan tarian. Wah, melihat teman-teman semangat bermain, saya jadi tertarik mencoba nih. Iya pemirsa, ini adalah salah satu permainan tradisional namanya egrang batok yang ditampilkan di Desa Wisata Kandri. Ini dinamakan egrang batok karena di bawahnya ini yang sebagai tumpuan kaki saya ini adalah terbuat dari batok kelapa. Jadi permainan tradisional ini mengasah kita untuk belajar keseimbangan saat berjalan. Ya agak gampang-gampang susah sih. Jadi kalian yang ingin mengenal permainan tradisional ini, di sini ada banyak beragam permainan tradisional dan juga ada kesenian tradisional yang ditampilkan di Desa Wisata Kandri. Saya akan mau coba lagi nih, jalan lagi dengan egrang batok. Puas bermain permainan tradisional, pengunjung diajak belajar membuat kerajinan suket berbahan limbah rumput kering serta ranting pohon. Sadam, si perajin suket, menghasilkan patung karakter yang menggambarkan aktivitas sebagian besar warga Kandri sebagai petani. Dulu kan saya punya gagasan. Bagaimana kalau Desa Wisata Kandri tidak punya cenderamata kan gitu. Nah, waktu itu saya bingung sih, mau bikin kalung, gelang, apa-apa itu ketaknya sudah banyak gitu kan. Akhirnya saya dapat inspirasi
dapat inspirasi itu ada mbah-mbah pulang dari kebun bawa kayu gitu. Nah, disitulah saya punya ide. Oh iya, bagaimana kalau cenderamata khas Desa Wisata Kandri adalah karakter orang sini sendiri, petani gitu, kan petani. Nah, kebetulan di sini kan banyak limbah-limbah pertanian kan gitu, jual pertanian. Ya sementara saya limbah pertanian dulu sih, nanti kita berkembang ke limbah non organik seperti plastik seperti itu. Nah, selama ini saya bikin patung dari limbah ya rumput-rumput kering, terus ranting-ranting seperti itu. Yang biasanya buat bahan bakar, nah ini saya buat patung, gitu. Saya buat patung karakter orang sini sendiri. Sejak tahun 2013, cenderamata karya Sadam tidak hanya dijual kepada warga yang berkunjung ke Desa Kandri, tapi juga dikirim ke luar negeri. Keren kan? Selain upaya pelestarian lingkungan, produk daur ulang Sadam ini bisa menambah penghasilan sehari-hari loh. Melalui berbagai pesona yang ditampilkan, Desa Kandri berhasil meraih juara kategori paket wisata dalam ajang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kota Semarang.